tidak perlu ya, sekaku seperti yang dikatakan oleh Yusril. Pelanggaran yang satu atau dua case itu sudah bisa dijadikan bukti. Makanya paradigma pembuktian, paradigma kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara ASN itu yang mesti dipelajari dengan lebih teliti. Karena yang jadi soal kita ini kan adalah integritas pemilihan umum, integritas pilpres. Kita juga bicara mengenai kedaulatan rakyat. Tidak boleh satu suara pun diinjak-injak. Tidak boleh warga negara tidak bisa menggunakan hak pilihnya dengan bebas. Nah, kalau kita melihat ini, banyak sekali pelanggaran yang tampilkan di sini. Kenapa hanya 10? Itu kan ketua majelis hanya membolehkan 19. Bukan salah kita udah bawa banyak sekali saksi untuk datang ke sini. Tapi majelis hanya membolehkan 10 saksi fakta. Nah, kita menghadirkan 9 ahli. Jadi 10 ini adalah representasi dari semua kasus pelanggaran dan kecurangan yang terjadi selama masa kampanye dan juga pada saat pencoblosan dan setelah pencoblosan. Jadi saya tidak melihat argumentasi seperti itu ya masuk akal. Jadi sebenarnya dari kubu 03 kalau diminta untuk menyiapkan saksi lebih banyak untuk membuktikan TSM itu sebenarnya bisa saja Pak. Dalam permohonan PHPU kita kan sudah kita sebutkan banyak kali bukti-bukti. Kita juga melaporkan begitu banyak pelanggaran di daerah. Jadi ya pihak 02 perlu melihat lebih teliti, lebih cermat. Bukan saja dari kerangka teoritis, dari segi paradigma, tapi juga melihat apa yang kami lakukan di banyak tempat. Pak Todung, tadi kan soal identitas yang pensiunan TNI itu yang katanya memberikan bansos kan juga dipertanyakan sama Pak Yusril. Mungkin dari 03 apakah sebenarnya udah memegang nama pensiunan TNI yang membagikan bansos itu? Kita punya banyak nama. Ya. Persoalannya kan tidak semua. Ya. Mereka itu bersedia namanya disebutkan. Kita punya banyak kepala desa yang diintimidasi oleh pihak TNI, oleh pihak kepolisian. Makanya kita minta Kapolri untuk hadir, ya, untuk memberikan keterangan di persidangan. Nah, ini kan Ketua Majelis akan membahas itu secara internal beberapa proyek. Tapi kalau kita diperkenankan, kita ingin minta itu. Mereka minta kepala BIN, ya silakan aja. Kita juga membuka pintu. Kita tidak menolak, tidak menghalangi sama sekali. Mereka malah minta Ibu Megawati untuk dihadirkan sebagai saksi. Ibu Megawati kan bukan pejabat publik. Dia tidak menentukan kebijakan apapun dalam negeri ini sekarang ini. Tapi Ibu Megawati bersedia untuk hadir sebagai saksi atau pemberi keterangan kalau itu dipanggil oleh Mahkamah. Kita sudah mendapat konfirmasi dari Ibu Megawati. Ibu Megawati sama sekali tidak menolak. Nah, saya hanya ingin jangan hanya 4 menteri itu, jangan hanya pihak DKPP, tapi hadirkan juga Kapolri minimal untuk bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai magnitude pelanggaran ya, dan kecurangan yang terjadi selama kampanye, selama pencoblosan dan selama penghitungan suara. Artinya memang nama-nama yang kemudian mempertanyakan misalkan tadi pemberian bansos itu mungkin saja dapat dibuktikan dengan pemanggilan empat menteri itu kan bansos, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menko Perekonomian, kemudian Menko PMK, itu semua urusannya bansos. Yang kita juga ingin lihat bagaimana netralitas pejabat, terutama aparat kepolisian dan militer. Nah, untuk itu kita minta ya, Kapolri ini sangat sulit untuk berkomunikasi. Kita berapa kali ya mencoba untuk bertemu dengan Kapolri, kita tidak mendapat peluang untuk bisa bertemu dengan Kapolri. Nah, mudah-mudahan kalau Mahkamah Konstitusi memanggil mereka, memanggil Kapolri, dia akan datang. Itu kewajiban dia untuk datang. Tapi ya belum tentu apakah Mahkamah Konstitusi akan. Tapi kansnya terbuka ya kalau melihat tadi akan dibahas terlebih dulu. Kita berdoa semoga MK memutuskan akan memanggil Kapolri. Karena kalau hanya bansos itu pincang, ya tidak memadai. Yang intervensi kekuasaan, intimidasi, kriminalisasi itu banyak kepala desa yang kena kriminalisasi. Nah ini juga penting. Yuk, makasih ya. Terima kasih banyak Pak Todung.